Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk anak-anakku kelas 12, hari ini kita pertemuan pertama kita untuk semester kelima dalam pokok bahasan statistika bersama saya Bapak Samsudin. Oke, dalam pembahasan kali ini terdiri dari statistik, populasi, dan sampel. Oke, ada 3 di sini. Ada penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan OGIF serta penafsirannya. Kemudian yang terakhir menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data OGIF serta penafsirannya. Jadi di sini nanti akan kita bahas satu persatu. Jika tidak selesai, nanti akan kita bahas untuk pertemuan yang selanjutnya. Pokok bahasan yang pertama di sini akan kita bahas statistik, populasi, dan sampel. Statistik adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan dan penyusunan data, pengolahan, dan penganalisisan data, serta penyajian data berdasarkan kumpulan dan analisis data yang dilakukan. Sedangkan statistik itu adalah hasil dari pengolahan data tersebut. Kalau populasi dan sampel, populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Kalau sampel itu sebagian, contohnya saja. Oke, misalkan di sini ada sebuah tabel. Ada tabel nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini nama daerah Cianjur, Kerawang, Bekasi, Cirebon, dan Bogor. Ini hanya sampel ya. Di sini ada hasil produksi per kuintal. Misalkan di sini berupa kacang tanah 100 kuintal, 120 kuintal, Bekasi 40 kuintal, Cirebon 80 kuintal, Bogor 60 kuintal. Ini hanya permisalan contoh. Oke, di sini merupakan ada B1 penyajian data untuk data tunggal. Yang pertama data dalam bentuk tabel. Oke, yang saya jelaskan tadi. Di sini misalkan hasil produksi rata-rata padi kering per hektar di 5 daerah. Tadi saya contohkan misalkan adalah kacang. Boleh Anda ganti dengan kacang, boleh Anda ganti dengan padi kering, boleh dan yang lain-lainnya. Oke, ini adalah bentuk diagram garis. Ini bentuk diagram dalam lingkaran. Ini dalam bentuk histogram. Bentuk diagram batang. Nah, lihat di sini, histogram adalah bentuk penyajian daftar distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar berbentuk persegi panjang. Nomor 3, poligon frekuensi. Jadi diagram poligon tadi dirubah dalam bentuk garis-garis. Ini berarti berubah menjadi frekuensinya. Nomor 4, OGIF. OGIF adalah di mana grafik yang membuat berdasarkan daftar distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ada OGIF negatif,
Di sini ada 3 buah rumus untuk pemusatan data berkelompok. Yang pertama adalah rumus min, ini. Kemudian rumus median. Kemudian yang ketiga rumus modus. Jadi ada 3 buah rumus ini, tolong Anda ingat, tolong Anda perhatikan. Kemudian ada rumus untuk data tunggal. Jadi hanya satu rumus ini untuk data tunggal yang merupakan min itu artinya rata-rata, median artinya itu nilai tengah, dan modus adalah nilai yang sering muncul. Ukuran letak data berkelompok itu Q1. Ini dilambangkan dengan Q1. Ini rumusnya. Kemudian untuk desil, ini rumusnya D1 sama dengan LI. Dan seterusnya. Kemudian untuk data tunggalnya, kuartil adalah nilai yang membagi seluruh data menjadi 4 bagian yang sama data tersebut diurutkan. Jadi kalau kuartil itu dibagi menjadi 4. Oke, tolong diingat. Kuartil dibagi menjadi 4. Kalau desil dibagi menjadi 10 bagian. Kalau kuartil itu dibagi 4, kalau desil dibagi 10. Anda lihat di sini ada untuk ukuran penyebaran data tunggal, dia di sini untuk data tunggal H sama dengan Q3 min Q1. Tolong diperhatikan semuanya, nanti ini rumusnya nanti akan kita pergunakan. Bentuk rumus seperti ini. S di sini artinya simpangan rata-rata. Q tadi itu adalah kuartil. SD itu simpangan baku. S kuadrat itu adalah ragam. Oke. Contoh soal yang pertama. Ada sebuah data di sini. Angkanya sebagai berikut. Diketahui data sebagai berikut. 8, 8, 8, 8, 7, 7, 9, 9, 10, 6, 7, 7, 6, 6, 8, 8, 8, dan 8 lagi. Tentukan satu. Ini rata-rata atau min, kemudian median, 3 modus, 4 kuartil, 5 desil, 6 jangkauan antar kuartil, 7 simpangan kuartil, 8 langkah, 9 pagar dalam, 10 pagar luar, 11 simpangan rata-rata, 12 ragam, 13 simpangan baku. Contoh nomor 2, di sini ada berbentuk tabel sama, hampir mirip, hanya saja berbeda. Tadi data tunggal, ini data sudah kita kelompokkan dalam bentuk tabel. Oke, penjelasan sampai di sini dulu. Untuk kelas 12, tolong diperhatikan kembali. Anda buka lagi LKS, buka lagi sumber-sumber yang lainnya untuk sebagai penjelasan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada contoh soal. Sengaja saya tidak tulis jalan penyelesaiannya. Oleh karena Anda sudah kelas 12, tolong Anda cari jawabannya. Selamat bekerja. Entah dia nanti hasilnya salah ataupun benar, jalan terbaik adalah berusaha.